Di video kali ini saya akan review hasil nabung rutin saya di reksadana, khususnya reksadana saham. Jadi saya sudah nabung rutin ya, setiap bulannya sebesar Rp100.000. Jadi untuk di bulan ke-6 ini hasilnya itu seperti apa? Jadi apakah saya untung ya? Dan kalau untung, keuntungannya berapa? Kalian bisa simak video ini sampai akhir. Dan juga saya akan jelaskan ya, kenapa saya nabung rutinnya di reksadana, khususnya reksadana saham ini. Kenapa enggak nabung rutin misalnya di saham? Jadi buat yang masih awam ya tentang reksadana, mungkin kalian ada pertanyaan ya, di mana kita bisa membeli reksadana saham dan cara investasinya itu seperti apa. Jadi caranya ini gampang banget ya, kalian bisa langsung download salah satu aplikasi, yaitu aplikasi Bibit. Jadi kita sudah bisa ya membeli reksadana full online pakai HP. Dan untuk linknya juga sudah saya siapkan ya di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa gunakan kode referral Jang Kecil ketika registrasi di awal ya, dengan minimal investasi sebesar Rp200.000 untuk bisa mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi jangan lupa gunakan kode referral Jang Kecil ini ya, ketika registrasi di awal. Sebelum saya tampilkan ya untuk keuntungan saya selama 6 bulan ya nabung rutin di reksadana. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu tentang dasar-dasar atau resiko investasi di reksadana. Jadi di reksadana itu kalau misal kita investasi ya, ada 4 pilihan. Jadi kita bisa investasi ke yang namanya reksadana pasar uang, kemudian reksadana obligasi, reksadana saham, dan juga reksadana campuran. Jadi setiap reksadana ini punya resiko ya, dan juga karakter yang berbeda-beda. Jadi buat yang pemula ya, yang pemula banget ingin investasi di reksadana, kalian bisa investasi di reksadana ya, yang grafiknya kalian bisa lihat di sini ya. Itu yang warna hijau. Jadi grafik yang warna hijau ini. Jadi yang warna hijau ini namanya reksadana pasar uang. Jadi ini reksadana yang paling aman. Jadi grafiknya stabil naik. Dan yang paling beresiko itu grafik yang warna biru. Jadi reksadana saham. Jadi saya nabung rutinnya investasinya ya di reksadana saham ini yang resiko tinggi. Jadi kan harus tahu dulu ya tentang resiko kalau mau investasi di reksadana. Jadi yang paling aman ya di reksadana pasar uang yang warna hijau ini. Kalau bisa lihat di sini di salah satu indikatornya yaitu drawdown ya. Jadi drawdown ini adalah penurunan maksimal. Jadi dalam 1 tahun terakhir yang reksadana saham ini bisa turun sampai 10%. Sedangkan yang pasar uang yang ini ya, ini nggak pernah turun. Jadi penurunannya 0%. Jadi seperti itu ya kalau di reksadana yang paling aman ini yang pasar uang. Tapi juga kalian bisa lihat juga di sini ya untuk keuntungannya, jadi total returnnya pastinya ya yang resikonya tinggi, keuntungannya juga kecil. Jadi keuntungannya 5% ya dalam 1 tahun. Jadi misal kita investasi Rp10 juta, nah 1 tahun untung Rp500.000. Jadi sangat kecil untuk keuntungan di reksadana pasar uang. Dan di reksadana saham bisa sampai 16% ya dalam 1 tahun. Jadi ini lebih besar daripada kalau kita investasi misal di obligasi. Jadi obligasi negara kan sekitaran 7%. Jadi reksadana saham bisa sampai 16, tapi juga bisa rugi sampai 10. Jadi kenapa reksadana yang pasar uang ini aman? Karena reksadana pasar uang ini isinya ya deposito bank. Jadi istilahnya kita ya uang kita ya masuk ke bank juga seperti itu. Kalau reksadana saham ya isinya saham-saham perusahaan. Jadi kalau saham perusahaannya naik ya kita untung, kalau turun ya kita bisa mengalami kerugian. Paling simpelnya ya lihat yang grafik ini ya. Jadi yang warna hijau ini pasar uang. Kalau yang pasar uang lainnya juga sama ya. Saya akan coba masukkan untuk grafik reksadana pasar uang yang lainnya. Jadi memang karakternya yang pasar uang ini sangat stabil. Jadi sangat cocok untuk mungkin kalian yang pemula ya. Saya akan coba di sini. Nah untuk grafiknya juga sama ya. Jadi grafiknya ini stabil. Jadi stabil
mengalami kenaikan, tapi kenaikannya ya sekitaran 5% ya, 2%, ada yang 3% sampai 5%. Dan saya investasinya di reksadana saham BNI AM Index IDX 30. Jadi kalau membahas reksadana saham ini ada banyak ya. Jadi ada banyak manajer investasi. Jadi ini contoh, jadi di aplikasi Bibit ya, di bagian reksadana saham ada misalnya produk Batavia Dana Saham. Kemudian ada Manulife Dana Saham kelas A. Ada Spring Investment Value Discovery kelas A. Ada Sukor Invest Equity Fund. Jadi produk reksadana ini ada banyak sekali. Jadi saya investasinya yang ini ya, di produk yang ini. Jadi BNI AM Index IDX 30. Jadi ada yang tulisannya IDX 30. Produk lain juga ada ya. Akan carikan untuk yang ini juga ada ya. Jadi ada Average IDX 30. Jadi apa itu IDX 30? Jadi simpelnya IDX 30 ini adalah suatu indeks ya. Jadi kita kan titip uang ke perusahaan reksadana ini. Jadi kita titip uang. Nah, uangnya ini kalau misal IDX 30 itu diinvestasikan ke 30 perusahaan yang terbaik ya, istilahnya yang paling terkenal. Jadi investasinya ke perusahaan yang besar-besar. Kalau yang nggak ada indeks IDX 30, yaitu terserah strategi si manajer investasi. Bisa masuk ke saham-saham yang lebih kecil, yang resikonya lebih tinggi. Kalau yang IDX 30 ini bisa dibilang lebih aman, tetapi potensi untungnya ini lebih kecil ya, karena investasinya di perusahaan-perusahaan besar. Nah, di sini saya akan review ya untuk reksadana BNI AM Index IDX 30. Dan di sini sesuai yang tadi ya, untuk keuntungannya bisa sampai 16% dan kerugiannya bisa sampai -10. Kalau misal kita coba 3 tahun terakhir ini lebih ekstrim lagi ya. Jadi ini pernah turun sampai 45%. Jadi penurunannya pas awal-awal pandemi. Jadi kan orang takut ya pegang saham, jadi sahamnya semuanya dijual. Jadi grafik sahamnya ini turun. Jadi semua saham turun. Kemudian untuk total AUM, jadi total AUM ini apa? Jadi misalnya ya, saya investasi sebesar 10 juta rupiah. Nah, 10 juta ini akan masuk ya, atau tercatat di total AUM ini. Jadi total orang ya, atau perusahaan, jadi yang investasi di reksadana ini nggak cuma perorangan ya, perusahaan juga ada yang investasi. Jadi totalnya yang investasi di produk BNI AM ya, indeks IDX 30 ini totalnya 1,17 triliun. Jadi ini sangat banyak sekali ya, sampai 1 triliunan. Dan tentunya ini reksadana saham ya, tingkat resiko tinggi. Jadi memang reksadana saham ini resiko tinggi. Ya simpelnya bisa turun sampai 45%. Dan ini dari manajer investasi BNI Asset Management. Dan untuk minimal pembeliannya ini Rp10.000. Jadi kita bisa investasi ya di reksadana ini dengan modal kecil. Jadi mulai dari Rp10.000. Jadi sangat cocok buat kalian ya, mungkin yang pelajar atau mahasiswa, atau yang punya modal kecil ya, atau yang mungkin ingin coba-coba investasi ya. Nggak ada salahnya coba investasi di reksadana, karena bisa investasi mulai dari Rp10.000. Nanti kita juga bisa tahu ya alokasi asetnya. Jadi kalau misal kita investasi ya di produk ini, jadi 96% ini dialokasikannya ke saham dan sisanya 4% ke kas atau deposito. Dan juga produk ini pernah membagikan dividen ya pada tanggal 23 Juli 2019 dan juga 20 September 2021. Jadi 2020-nya ini nggak membagikan dividen. Kalau kalian ingin tahu lebih detail lagi, kalian bisa ceknya di fun fact sheet dan juga prospektus. Jadi kalian bisa baca di situ ya. Jadi detail dari produk ini. Nah, untuk top holdingnya kan kalian bisa lihat di sini ya. Ada Carun Pokpan, kemudian Astra Internasional, Bank BNI, Adaro, Bank BCA. Nah, untuk presentasinya kalian bisa lihat di websitenya Bursa Efek Indonesia. Jadi di situ kalian bisa lihat ya untuk presentasinya seperti ini. Jadi ini di bagian fact sheet index. Kalian bisa cari sendiri. Nah, kita bisa scroll ke bagian bawah. Nah, untuk saham-saham perusahaannya ya, jadi yang paling tinggi itu memegang saham
Bank BRI, jadi sebesar 15,79%. Kemudian yang nomor 2 ada saham Telkom Indonesia 14,28%, nomor 3 Bank BCA, nomor 4 Bank BRI, nomor 5 Bank Mandiri ya, nomor 6 Bank BNI, nomor 7 ini Merdeka Copper Gold dari perusahaan tambang emas. Kemudian United Tractor ini perusahaan alat berat ya. Misalnya kalau ada perusahaan tambang batu bara, ya alat beratnya biasanya dari United Tractor. Misal pabrik semen Gresik itu ada United Tractor ya, semen Indonesia. Kemudian Adaro Energy ini perusahaan tambang batu bara ya, salah satu yang terbesar. Dan yang nomor 10 ini Charon Pokpan, jadi ayam-ayaman. Jadi kalian sudah tahu semua ya produk-produknya. Jadi 76% ya di saham-saham ini. Jadi saham-saham perusahaan yang sudah sangat terkenal. Yang mayoritas ini saham-saham perbankan ya. Jadi Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri dan juga Bank BNI. Ada juga Telkom seperti itu. Nah, untuk keuntungannya berapa? Jadi setelah 6 bulan ya investasi rutin di reksadana, jadi saya untung. Nah, di sini saya akan coba manual saja. Jadi setelah 6 bulan ini saya untungnya 41.000. Jadi setiap bulan investasi Rp100.000. Jadi selama 6 bulan ya, totalnya 500.000, ini untung Rp41.000. Atau kalau dipersenkan ini untung 8,33%. Jadi seperti itu ya untuk keuntungan investasi saya di reksadana. Nah, untuk di video kali ini kebetulan untung, jadi bisa juga rugi. Jadi seperti itu ya untuk investasi saya di reksadana saham.